Anak-anak, kita mulai lagu pembukaannya. Kita mulai dengan ibadah doa rosario. Kita mulai dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan 537. Satu, dua, tiga. Salam Maria, dalam surga dan tamu Tuhan Yesus Kristus, doakan kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Aku surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tiada terasa kita sudah memasuki bulan 5. Bulan 5 itu dikhususkan bagi doa bersama Bunda Maria. Dan disebut dengan bulan Maria. Kalau bulan 10 itu bulan Rosario. Jadi ada perbedaan antara bulan Maria dan bulan Rosario. Doanya sama-sama Rosario, tetapi kalau bulan 5 itu bulan yang didedikasikan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Yesus Kristus, Bunda Allah. Dan bulan Maria itu adalah bulan di mana kalau di daerah 4 musim, ketika musim salju nanti akan masuk ke musim semi. Makanya bulan Maria itu dianggap sebagai bulan kesuburan. Dan pada bulan 5 itu kita mendedikasikan diri kita untuk bersama Bunda Maria. Bersama-sama kita menyembah Allah. Jadi jangan salah tafsir, banyak orang Katolik itu salah tafsir. Dan dituduh kita menyembah Maria. Padahal kita menghormati Maria sebagai Bunda Allah. Dan paroki kita dilindungi oleh salah satu gelar Maria, Maria Ratu Pencinta Damai. Di gereja di kota Pontianak ini ada 3 gereja yang menggunakan gelar Maria. Stella Maris, Maria Ratu Pencinta Damai, kemudian Bunda Maria Jeruju, Bunda Maria. Kemudian selain itu, uniknya di kota Pontianak ini juga menggunakan keluarga kudus. Keluarga kudus itu yaitu yang nanti kita doakan. Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Di katedral sendiri menggunakan Santo Yosef. Sedangkan gembala baik itu adalah salah satu sebutan Yesus, gembala baik. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaknya kita selalu intensif dalam memasuki bulan Maria ini, berdoa bersama Bunda Maria, karena Bunda Maria itu gelarnya banyak sekali. Kalau dihitung mungkin ada mendekati 100 kali ya. Bunda Penolong Abadi, Bunda Sukacita, Bunda Dukacita ya. Jangan heran kalau misalnya di salah satu paroki di daerah itu ada Maria Bunda Dukacita. Tabernakel Allah, Tabut Perjanjian, pokok banyak gelarnya itu. Jadi gelarnya itu tetapi gelar yang akan kita sebutkan berkali-kali di Rosario itu atau tali doa itu. Tali doa di gereja itu sebenarnya ada 2.
Yang pertama, yang paling familiar itu rosario. Nah, doa rosario itu adalah devosi paling tua yang didoakan oleh seluruh umat Kristen di dunia. Dia terdiri atas untayan, ya, yang setiap bijinya itu ada makna. Lalu ada yang agak kurang dikenal itu Komboskini ya namanya. Itu ada 150 dia, panjang. Kalau dicari mungkin ada ya, tapi agak jarang dipakai oleh orang Katolik. Itu tali untuk mengucapkan 150 Mazmur Tuhan. Jadi Mazmur itu kan ada 150, jadi Komboskini itu 150. Tapi kalau kita menggunakan rosario itu sesuatu yang biasa. Kalau di Amerika Latin jangan heran kalau misalnya kalung rosario itu dipakai oleh baik orang baik dan orang jahat. Ya. Jadi kalau di penjara di Amerika Latin itu nanti kalau nonton di Honduras misalnya, itu rosario itu besar-besar. Tapi penjahat. Tah apa dia doa rosario enggak gitu. Nah, bahkan kalau di Irlandia itu ya, saking militannya Katolik itu, rosario itu sebagai suatu kekuatan yang mampu untuk menjadikan pribadi itu setia kepada Bunda Maria, berarti setia kepada Yesus. Jadi orang Katolik itu setia kepada Bunda Maria, pasti setia kepada Yesus Kristus. Nah, itu perbedaannya. Jadi dogma tentang Maria itu jangan diragukan. Kalau kita sebagai orang Katolik tidak percaya dogma Maria, jangan menyebut diri kita Katolik. Katolik itu pasti dia dogma tentang Maria ini. Makanya sampai dikhususkan 2 kali. Kalau untuk bulan 10 itu ada peristiwa Lepanto, di mana berdoa rosario itu menyelamatkan orang Kristen dari penjajahan kerajaan Ottoman. Lalu waktu itu berkali-kali lipat tentara Ottoman itu mau menyerang orang Kristen, lalu Paus itu menyerukan berdoa rosario, sehingga peristiwa Lepanto itu adalah peperangan bukan antara manusia dengan manusia, tetapi antara kebaikan dan kejahatan. Nah, sehingga bulan 10 itu didedikasikan oleh Paus itu sebagai bulan rosario. Lalu ada peristiwa terang yang dimasukkan ke doa rosario itu semenjak Paus Yohanes Paulus II itu dimasukkan sebagai suatu tambahan, karena ada Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi santo itu ada kayaknya tertinggal peristiwa di mana Yesus itu. Makanya Santo Yohanes Paulus II itu menetapkan peristiwa terang. Jadi peristiwa terang itu memang dulunya 150, sebelum itu lalu ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada hari Kamis itu adalah peristiwa terang. Jadi peristiwa terang itu masuk memang setelah era Konsili Vatikan kedua. Nah, kemudian ada penambahan lagi, karena ini memang banyak orang Katolik juga harus diberikan penjelasan. Sebenarnya doa rosario yang murni itu ya sesuai dengan Mada Bakti. Tetapi ada ekspresi iman ditambahkan dengan doa untuk kita mendoakan supaya arwah-arwah orang beriman itu yang di api penyucian itu diampuni, termasuk arwah leluhur nenek moyang kita. Makanya orang berdoa rosario ini. Kemudian doa rosario ini adalah doa yang paling ditakuti oleh iblis. Karena doa ini adalah doa yang selalu melibatkan Bunda Maria. Jadi ada 3 sosok orang kudus yang paling ditakuti iblis itu. Yang pertama adalah Bunda Maria, yang kedua itu Santo Mikael Malaikat Agung Allah, yang ketiga itu Santo Yohanes Paulus II. Nah, itu 3 orang kudus. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada setan atau iblis, itu ya doa rosario lalu minta doa dari ketiga orang kudus itu, niscaya dalam ya enggak waktu lama. Kalau di Sendang Sono dulu 10 hari. Ya. Jadi ada Gua Maria Sendang Sono itu, kalau yang udah pernah ke Jawa, itu diakibatkan karena ibu-ibu wanita Katolik itu, ya, Legio Maria itu, ya, pada hari ke-7 itu tunggang langgang jin dengan setan yang ada di situ. Dulu di Sendang Sono itu kalau misalnya orang pergi ke sana, maghrib itu langsung diputar kepalanya, benar-benar diputar. Orang yang di situ diputar kepalanya ke belakang, ya kalau udah. Tapi setelah keajaiban doa rosario itu, akibatnya, ya kita bisa untuk mengalahkan kejahatan. Mengapa perlu dijelaskan? Karena banyak di antara kita atau ada yang spiritualitas palsu tidak mau berdoa rosario. Katolik tapi tak mau berdoa rosario. Itu berarti dia harus dilihat
spiritualitas itu palsu. Palsu itu dalam artian dia hanya ingin mengambil bagian, setengah bagian, padahal Bunda Maria itu adalah tabernakel. Mengapa saya jelaskan? Karena memang itu penting bagi kita dalam berdoa rosario di bulan Maria. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keluarga Pak Anton ini juga mendoakan Pak Sulin, bapak dari Ibu Helena, istri Pak Anton, kemudian Pak Yoakim Ogok, bapak dari Pak Antonius, dan seluruh keluarga yang meninggal dunia. Semoga diampuni dosa-dosanya. Dengan berdoa rosario kita mohon keselamatan bagi jiwa-jiwanya. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami umat lingkungan Santa Sisilia pada bulan Maria ini berdoa bersama Bunda Allah, Bunda Maria, untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera. Teristimewa keluarga Pak Antonius dan Bu Helena. Mereka mendoakan orang tua mereka, terutama Pak Sulin dan Pak Yoakim Ogok, serta seluruh keluarga besar Pak Antonius dan Bu Helena yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa-dosa mereka. Dan kami juga berdoa bagi arwah orang beriman yang ada di lingkungan Santa Sisilia. Semoga mereka diampuni dosa-dosa mereka dan diterima dalam belas kasih dan kerahiman-Mu. Dan berkatilah kami yang akan rutin hadir di setiap rumah umat sesuai jadwal, agar kami selalu diberkati oleh kasih Kristus dan dibimbing oleh Roh Kudus menjadi seperti putra-Mu Yesus Kristus. Semua hal ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 10. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacita kamu menjadi penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini singkat, tetapi Injil ini mengatakan bahwa hidup kita ini adalah, yang pertama adalah anugerah. Anugerah itu adalah anugerah kasih Kristus kepada kita. Dan yang kedua, kita dipanggil Kristus, dan yang ketiga kita diutus Kristus. Jadi pada bulan Maria ini beberapa kali atau sesering kali atau mungkin setiap hari pagi, siang, sore untuk berdoa rosario, silakan. Kalau anak-anak saya itu pas lagi saya nyetir di mobil tuh, jadi dia lebih suka naik sepeda motor, saya heran. Kalau naik mobil itu saya pasti doa rosario. Dari mulai rumah di Pal ini sampai ke SMP Suster lalu Mulia Dharma. Selesai. Ya. Karena doa rosario ini doa yang menenangkan begitu. Kemudian yang kedua ini, doa rosario ini adalah doa yang paling mudah untuk kita daraskan. Ini doa yang dianggap doa mantra. Kalau mantra itu kan diulang berkali-kali kan. Kalau doa rosario ini adalah disebut doa mantra Katolik. Jadi doa ini doa yang paling banyak
ya, bahkan ada kesaksian seorang yang bukan Katolik, dia Kristen saja, ya. Lalu pada malam setiap kali mereka sedang tidur di barak tentara itu, akhirnya dia berdoa rosario. Nah, dia berdoa rosario. Padahal dia bukan Katolik. Saking seringnya dia doa rosario itu, akhirnya itu sudah kebutuhan. Setiap hari dia berdoa rosario setiap malam. Dan ada peristiwa mujizat doa rosario itu, ya, ketika, ya, salah seorang itu ditembaki, itu dari musuhnya itu dia tidak meninggal dunia, ya. Justru orang yang menembak itu ketakutan karena dia melihat sesosok, ya kan, sesosok, ya. Menurut penuturannya itu dia melihat, ya, orang yang menggunakan kerudung putih, ya kan, bersinar. Ya pastilah, karena dia tidak kenal itu Bunda Maria. Kemudian, ya, saya ingat waktu di Bengkayang itu adik sepupu saya itu agamanya lain. Kalau dia masuk Katolik karena perkawinan, belum terlalu yakin Katolik karena ikut suaminya. Lalu waktu dia diminta pindah lagi ke agama lamanya itu, lalu Bunda Maria itu menampakkan dirinya setelah dia keluar dari warung sepupu saya itu di angkasa. Itu penampakan Bunda Maria secara pribadi, ya. Kalau penampakan Bunda Maria itu mungkin ribuan kali. Tetapi yang sudah diakui oleh gereja itu kurang lebih ada 19 yang sudah dianggap benar-benar penampakan Bunda Maria. Yang lainnya sebenarnya penampakan Bunda Maria tetapi masih dirahasiakan. Misalnya penampakan di Fatima, penampakan di Guadalupe, penampakan di Lourdes, ya. Nah, kalau misalnya ke Medan itu ada Maria Anai Pelenkani. Itu dedikasi kepada Bunda Maria karena waktu terbakar, uang untuk pembuatan gereja itu di rumah kawannya, kebetulan pendetanya itu, pastornya itu, ya, dia dari suku Hindi, ya. Jadi serikat Yesuit tuh. Jadi dia nitipkan duit 10 juta dengan kitab suci. Jadi rumah kawan itu terbakar. Dia tuh udah nangis dah. Karena duit itu untuk digunakan untuk gereja. Setelah dicari rupanya kitab suci tidak terbakar, duitnya tidak terbakar. Dan itu kalau kita pergi ke Medan itu, jangan lupa ke sana, nanti ada, ya, kitab suci yang tidak terbakar itu, dan uangnya dijadikan gereja Maria Anai Pelenkani. Nah, itu salah satu mujizat, ya, mujizat berdoa rosario yang konsisten. Lalu saya ingat dulu suatu ketika habis ikut SHB, seminar hidup baru. Saya ini kan dulu aktif karismatik. Bahkan, ya, saya menganggap itu, ya, liturgi itu dengan kawan-kawan yang karismatik itu seakan-akan dain lah. Ya. Oh, membosankan lah liturgi Katolik tuh. Ya kan, buat ngantuk. Apalagi kalau dulu saya di Stella Maris tuh, tidak ada yang main keyboard. Lagunya itu solo aja. Datar begitu kan. Bahkan, ya, tidak ada nyanyinya itu didaraskan ya. Kayak misa harian, padahal hari Minggu kan. Jadi, ketika saya didesak oleh kawan saya untuk ikut SHB, saya ikutlah. Saya sudah ikut SHB nih, seminar hidup baru. Ya, saya tidak menentang karismatik, tetapi saya mau menceritakan kejadian. Jadi SHB lah, ya. Dan pulangnya saya mengantar kawan saya itu, ya kan. Lalu tiba-tiba dia histeria. Wah, itu saya setengah mati itu, takut dengan bapaknya, mamanya. Ini anak orang ikut SHB, udah desak-desak ikut SHB, kita tidak tanggung jawab. Kelompok doa yang SHB itu tidak berani datang, dilarang oleh istrinya. Jangan, katanya. Pokoknya hampir tokoh-tokoh karismatik Katolik sampai almarhum pastor itu datang. Pastor Sinaga ya waktu itu ya. Lalu lah, oh ini anak ini luka-luka batin. Bapak mamanya diinterogasi. Nah, tahulah tokoh karismatik yang ada di MRPD itu. Jadi semua tokoh karismatik itu tidak bisa. Lalu datang salah satu guru di Petrus, udah almarhum, ya kan?
Lalu dia berdoa rosario. Barulah satu peristiwa sadar kawan saya itu. Semenjak itu saya tidak mau mengandalkan ya doa apapun untuk hal-hal yang kira-kira tidak saya mengerti begitu. Ya silakan kalau ingin didoakan ya. Tetapi cukup 10 kali salam Maria, dia bawa rosario, dipukul ini sadar. Yang lain itu udah kayak apa, berbahasa roh lah. Wah ini bapaknya nyimpan jimat dan sebagainya. Nah, disitulah Tuhan mau menunjukkan bahwa kekuatan doa rosario itu bukan pada kekuatan untuk kesombongan. Bukan kita bisa berbahasa roh lalu kita itu sakti. Karena Tuhan itu ya, dia bisa mendengarkan bahasa kita, apapun bahasa kita. Nah, semenjak itu saya bukan tidak ini. Saya senang misalnya ya, lagu-lagunya sangat menyemangati. Tapi kalau memang mau ikut karismatik yang betul-betul dibimbing oleh gereja Katolik, pergi ke Bandol. Nah, di Bandol itu pas. Karena ada pastor yang ini. Dan Yohanes Indra Kusuma ini ingin mengembalikan orang-orang Katolik itu agar kembali bahwa ya, penyembahan sakramen Ekaristi lah yang tertinggi dari segala penyembahan yang ada di gereja Katolik. Terserahlah orang mau mengatakan kita menyembah Maria. Kita bukan menyembah Maria, menghormati Maria. Kalau kita menghormati orang tua kita, ya kan, dengan cium tangan, cium kaki, ya kan, bersujud dan sebagainya. Raja aja begitu. Jadi kata menyembah itu sebenarnya di Indonesia itu banyak tafsirnya begitu. Saya bisa menyembah Pak Tata karena dia ngasih duit 1 miliar ke saya sembah lah. Ya kan, sengaja lah nyembahnya, yang penting dapat 1 M kan gitu. Atau ke Pak Dedi misalnya kan, kalau dia sakti, saya sembah lah. Kata sembah itu menghargai, menghormati sebenarnya. Yang dimaksud jangan menyembah berhala itu menduakan Allah. Ya kan? Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, berdoa rosario bukanlah sesuatu kewajiban, tetapi suatu pilihan doa. Ya. Memang tidak wajib berdoa rosario, tetapi kewajiban itu dikhususkan pada bulan 5 dan bulan 10 itu karena kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Maka disebut tabernakel. Dan ini yang sering diserang iman Katolik itu, diserang oleh orang-orang yang tak mengerti itu. Bahkan kalau di TikTok, kalau Anda lihat di snack video itu, TikTok, snack video, YouTube, ya. Sekarang tuh ada berapa medsos, Twitter. Saya kan aktif tuh di semua medsos. Ya. Lalu ada pernyataan, gereja Katolik tuh gereja yang menyembah setan katanya. Waduh. Bahaya ya, bahaya. Jadi untuk itulah maka kita memperkuat devosional kepada Bunda Maria. Mari kita memperkuat, kita berdoa supaya kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada di medsos. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario. Silakan.